Bisa dikatakan adalah trader yang paling legendaris sampai saat ini karena dia pernah menghancurkan beberapa negara. Jadi kalau dia masuk dalam market, teman-teman, itu membuat negara-negara yang punya mata uang itu krisis. Jadi ini adalah trader yang sangat ambisius dan dia musuhnya bukan sekedar market tapi negara. Tahukah kalian, menurut beberapa teori konspirasi di luar sana, ada satu sosok yang sangat berkuasa dan mampu mengendalikan perekonomian dunia. Dia mampu menghancurkan ekonomi bukan dalam lingkup kota, provinsi, melainkan dalam lingkup negara, bahkan benua. Pada saat terjadinya krisis keuangan dan krisis moneter di Asia Tenggara pada tahun 1997 juga ternyata diakibatkan oleh sosok ini. Lalu siapakah sosok yang sangat berkuasa tersebut? Jawabannya adalah George Soros. Nah, George Soros merupakan seorang trader, pengusaha, investor, sekaligus filantropis yang paling terkenal di dunia. Bagaimana tidak, sosoknya mampu menghancurkan ekonomi benua. Soros yang awalnya hanyalah seorang investor yang berkutat dalam dunia bisnis mulai melebarkan sayap di dunia politik. Salah satu keputusan Soros yang paling mengundang kontroversi saat ia mendanai beberapa pemberontakan di Hungaria, Polandia, dan Rusia. Nah, selain pemberontakan di Eropa, Soros juga mendanai beberapa gerakan pembangkang yang ada di Tiongkok. Nah, salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah mata uang pound sterling yang disebut sebagai Black Wednesday yang terjadi pada tanggal 16 September 1992. Juga hal tersebut diduga kuat disebabkan oleh George Soros. Soros mampu mencatat keuntungan sebesar $1 miliar pada tahun 1992 atau setara dengan 16,5 triliun kalau dikurskan ke rupiah. Sebelum melancarkan aksinya, Soros sudah melihat masalah yang dihadapi Inggris. Masalah tersebut bermula dari Exchange Rate Mechanism atau disingkat IRM yang dibuat pada bulan Maret 1979. Nah, IRM ini bertujuan untuk membatasi nilai tukar dan menstabilkan kebijakan moneter di seluruh Eropa sebelum dirilisnya mata uang tunggal yaitu Euro. Inggris yang sebelumnya enggan masuk IRM akhirnya memutuskan bergabung pada Oktober 1990. Nah, saat itu satu pound sterling dipatok sebesar 2,95 Dänemark atau mata uang Jerman. Dan pergerakannya dibatasi sebesar 6%, baik itu menguat ataupun melemah. Masalahnya, Inggris saat itu sedang mengalami inflasi yang tinggi. Pada umumnya, inflasi yang tinggi akan membuat mata uang melemah. Soros melihat hal tersebut dan mengambil posisi melawan pound sterling dengan nilai $10 miliar. Ia pun aktif berbicara di publik terkait keyakinan nilai tukar pound sterling tidak akan bisa dipertahankan dan akan merosot tajam. You borrow the sterling and you sell the sterling that you have borrowed. You see? And then you buy back the sterling when the loan expires. Para spekulan pun mengikuti Soros, memaksa Bank Sentral Inggris menaikkan suku bunga menjadi 15% guna meredam aksi jual dan menarik aliran modal. Sayangnya, langkah tersebut tidak dipercaya oleh para spekulan yang justru terus mengambil posisi melawan pound sterling. Pertemuan darurat pun dilakukan dan memutuskan Inggris keluar dari IRM pada 16 September 1992. Kurs pound sterling pun langsung jeblok ataupun hancur. Bank Sentral Inggris saat itu mengalami kerugian hingga 3,3 miliar pound sterling kala itu. Soros pun dijuluki sebagai the man who broke the bank of England. Nah, sebelum lanjut, bagi teman-teman yang menanyakan broker forex yang bagus untuk trading, kalian bisa gunakan Okta. Okta adalah broker terregulasi yang didirikan pada tahun 2011, menawarkan perdagangan pasangan mata uang, emas atau perak, komoditas, indeks, dan kripto, baik di platform web ataupun di Android. Nah, di Okta juga tersedia sekitar 300 lebih aset yang kalian bisa pilih untuk diperdagangkan.
Nah, dengan spirit terendah di Indonesia Forex, kalian bisa mencari peluang untuk menghasilkan profit baik di saat market lagi naik ataupun lagi turun. Forex menawarkan keuntungan jangka panjang dengan probabilitasnya, dan kalian juga bisa langganan insight di Space untuk meningkatkan pengalaman trading kalian. Nah, bagaimana cara mendapatkan aplikasinya? Nah, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Nah, terus kemudian teman-teman bisa registrasi melalui email atau Facebook dan masukkan data-data yang diminta. Nah, untuk teman-teman yang ingin deposit, kebetulan teman-teman Okta itu lagi ngadain bonus 100% untuk teman-teman yang baru mau deposit pertama kali. Nah, terus ini teman-teman silakan pilih menggunakan dompet elektronik yang mana. Setelah itu silakan masukkan nominal yang ingin kalian depositkan. Nah, terus kemudian silakan klik masukkan kode promo. Silakan teman-teman masukkan Doni 100. Nah, kalau sudah silakan teman-teman klik aktifkan. Terus silakan klik lewati. Jika sudah silakan teman-teman klik lakukan deposit. Selesai. Di aplikasi ini juga kalian bisa trade langsung tanpa memerlukan aplikasi tambah seperti MetaTrader dan lain sebagainya. Di aplikasi ini sudah tersedia fitur untuk penarikan ke bank lokal dan aset kripto lainnya. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Nah, selain melakukan hal-hal tersebut terhadap negara Inggris, Soros juga melakukan hal yang sama di beberapa negara seperti Finlandia, Thailand, Jepang, Malaysia, dan beberapa negara di Asia Tenggara yang mengakibatkan negara tersebut hampir bangkrut akibat krisis moneter. Perdana Menteri Malaysia yakni Mahathir Mohamad menuduh George Soros sebagai sosok yang berada di balik krisis keuangan yang terjadi di Asia, yang juga berdampak ke Indonesia pada tahun 1997 silam. Sedangkan untuk Indonesia sendiri, penularan krisis moneter yang berasal dari Thailand berlangsung sangat cepat. Hanya dalam waktu 2 bulan saja, nilai tukar rupiah terpapar habis-habisan akibat sentimen yang muncul dari negara tetangganya, yaitu pada bulan Agustus 1997. Indonesia harus menanggalkan kebijakan nilai tukar mengambang terkendali menjadi mengambang bebas. Nilai tukar hancur lebur, pertumbuhan ekonomi tak karuan, dan akhirnya menyebabkan Indonesia berada di salah satu tahun terkelam dalam sejarah, yakni krisis moneter 1997. Nah, George Soros ini teman-teman itu bisa dikatakan adalah trader yang paling legendaris sampai saat ini karena dia pernah menghancurkan beberapa negara. Jadi kalau dia masuk dalam market teman-teman itu membuat negara-negara yang punya mata uang itu krisis. Jadi untuk saat ini belum ada yang bisa mengalahkan George Soros. Nah, terus kemudian kekayaan juga bisa dikatakan George Soros ini pernah masuk dalam salah satu orang terkaya di dunia juga. Jadi nggak bisa dikatakan ini adalah trader yang sangat ambisius dan dia musuhnya bukan sekedar market tapi negara. Bahkan dia bisa membuat negara tersebut menjadi krisis.